Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Danov Rizal Haq, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Pasundan 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai social project atau kegiatan sosial yang tentunya akan berpengaruh pada masyarakat. Dalam kesempatan kali ini juga, di bulan Ramadan yang suci ini, kita bisa tahu bahwa Ramadan kali ini tidak seperti Ramadan biasanya. Ramadan kali ini kita harus biasakan untuk hidup di rumah atau melakukan PSBB. Selain PSBB juga diterapkan sistem social distancing atau physical distancing yang dimana membatasi kita untuk beraktivitas sosial. Tetapi itu bukan menjadi kendala bagi kita sebagai mahasiswa yang aktif. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Kita sebagai teknopolitik harus bisa memanfaatkan teknologi, sosial media, dan sebagainya sebagai media pembelajaran baru. Nah, di kesempatan kali ini nih, saya akan sharing tentang social project apa dan kegiatan sosial apa nih yang telah saya lakukan. Kita mulai lebih awal. Dari tahun 2013 saya sudah aktif di kegiatan kepramukaan. Mungkin kalian sudah tahu bahwa kegiatan kepramukaan itu identik sekali dengan kegiatan sosial, kegiatan alam, dan kegiatan lainnya. Nah, di tahun 2013 tepatnya saat saya duduk di bangku SMP, saya sudah menjadi relawan Prabuhi. Prabuhi itu singkatan dari Pramuka Buku Hidup. Nah, di Pramuka Buku Hidup itu saya sebagai reading volunteer atau relawan pembaca. Nah, dalam relawan pembaca itu saya membacakan sebuah buku dengan sukarela kepada orang yang ada di sekitar saya, dan itu saya lakukan dengan sukarela. Nah, yang kedua, di Pramuka juga dari kegiatan-kegiatan positif tersebut, saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi peserta Raimuna Nasional 2017 yang waktu itu dilaksanakan di Cibubur tepatnya. Nah, selain di Pramuka atau di kegiatan kepramukaan, saya juga aktif di kegiatan kemanusiaan. Saya rutin donor darah 3 bulan sekali untuk membantu Palang Merah Indonesia dalam menggalang darah yang nantinya darah saya akan digunakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya juga aktif di Saka Bakti Wisada, di mana saya dilatih untuk bisa melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, juga saya sering menjadi relawan saat mudik. Biasanya tahun kemarin saya menjadi relawan mudik, di mana di jalan jika ada yang mudik saya bantu secara sukarela. Nah, selanjutnya pengalaman saya di bidang sosial penegakan hak anak. Nah, dalam penegakan hak anak ini menarik sekali karena tidak banyak orang yang bisa atau yang memiliki kesempatan untuk menegakkan hak-hak anak yang ada di Indonesia. Kebetulan saya aktif di Forum Anak Cianjur di bawah binaan Dinas Pelindungan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Saya aktif sebagai garda terdepan atau kita sebut istilahnya Protector of Children Right. Nah, kita di sini melaksanakan fungsi pelopor dan pelapor dari Forum Anak itu. Kita sebagai garda utama di sini dalam penegakan hak-hak anak. Kita lakukan secara sukarela, tetapi intinya di sini kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak anak. Adapun program yang sudah terlaksana diantaranya pada tahun 2016 kami mengadakan kegiatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Cianjur yang mengundang ratusan siswa SMA yang nantinya akan menjadi kaki tangan kita dalam pelaksanaan pelopor dan pelapor. Selanjutnya, di tahun 2017 kami mengadakan kegiatan Sejuta Perahu untuk Cahaya Baharu, di mana kegiatan tersebut kami mengumpulkan berbagai ribuan surat dari siswa-siswa yang ada di Cianjur waktu itu, dan kami mengumpulkan kurang lebih 15.000 surat yang kami sampaikan langsung kepada pimpinan daerah. Waktu itu kebetulan PLT Kabupaten Cianjur, yaitu Bapak Herman Suherman, mendengarkan aspirasi dari anak. Surat tersebut kami serahkan dan kami tinjau terus aspirasi tersebut dilaksanakan atau tidak. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan tersebut pasti harus bermanfaat bagi anak-anak yang membutuhkan. Nah, yang saya tekuni sekarang yaitu tentang penegakan pendidikan atau kesetaraan pendidikan yang layak di Indonesia. Karena kita tahu sendiri bahwa pendidikan yang ada di Indonesia sendiri sekarang memanglah timpang. Jika kita lihat
pendidikan di kota memanglah sangat baik, tapi kita lihat beberapa kilometer dari kota ada sekolah atau ada sebuah desa yang tidak memiliki pendidikan yang layak. Itulah dasar dari para pemuda yang ada di Indonesia atau para pemuda yang ada di Cianjur berkumpul dan membentuk sebuah gerakan yang bernama Gerakan Mengajar Desa. Gerakan Mengajar Desa lahir atas inisiasi pemuda yang ada di Indonesia yang sadar akan ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia. Kami sadar bahwa pendidikan di kota memanglah sangat baik, tetapi beberapa kilometer dari kota atau di kota tersebut ada daerah terpencil yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Atas dasar itulah kami mendirikan Gerakan Mengajar Desa. Kita telah melaksanakan pilot project di Kabupaten Cianjur, tepatnya di 100 desa yang ada di Kabupaten Cianjur. Kita laksanakan merata, baik yang di kota, di Cianjur Selatan, Cianjur Timur. Kita laksanakan semua 100 desa dengan mengumpulkan kurang lebih sekitar 700 relawan, dan yang terjun langsung itu sekitar 400 relawan yang ada di Kabupaten Cianjur. Saya sendiri mengunjungi sekitar 8 desa kurang lebih untuk mengajar di desa tersebut. Yang kita ajarkan di desa tersebut tentulah tentang Pancasila, tentang pentingnya pendidikan, dan tentang pentingnya kehidupan sosial. Nah, dalam hal tersebut memanglah materi tersebut tidak berat. Yang penting mereka bisa memahami bahwa materi atau pelajaran yang mereka pelajari itu haruslah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, setelah melaksanakan pilot project yang ada di Kabupaten Cianjur dan alhamdulillah sukses dan dapat apresiasi dari berbagai pihak, dari pihak pemerintah, dari pihak eksekutif, seperti lembaga DPR, dan beberapa pihak lainnya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Nah, kita selalu bersemangat dan kita selalu optimis bahwa kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang lebih besar. Target kita di tahun 2021 nanti Gerakan Mengajar Desa diadakan di seluruh Indonesia, dan sekarang Gerakan Mengajar Desa telah dilaksanakan di tingkat provinsi. Di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, kita siap menerjunkan sekitar 1.000 relawan yang akan terjun langsung ke lapangan untuk mengajar selama 5 hari, yang tentunya anak-anak tersebut akan kami didik sesuai apa yang mereka butuhkan. Dan target kami, anak-anak tersebut dapat memahami apa yang kita ajarkan dan dapat merasakan manisnya pendidikan yang tidak bisa mereka rasakan. Kami sadar bahwa yang kami lakukan tidaklah seberapa, tapi kami yakin jika kami tidak bergerak dari sekarang, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan narasi yang dibuat oleh salah satu relawan Gerakan Mengajar Desa yang bernama Grestin. Narasi ini menarik sekali dan sangat memotivasi bagi para tutor inspiratif, kita sebut relawan tersebut. Sebentar. Nah, ini narasinya. Untuk relawan Gerakan Mengajar Desa. Frasa akan indah apabila kata yang ada di dalamnya bermakna. Bangsa akan jaya apabila pemudanya mempunyai semangat 45. Indonesia Emas 2045 bukan hanya angan-angan apabila pendidikannya juara dari sekarang. Bukankah aku saja tanpa kamu tidak bisa menjadi kita? Bukankah rencana tanpa tindakan tidak akan terlaksana? Bukankah impian bangsa tidak akan menjadi nyata apabila pemudanya tidak peduli atas sesama, khususnya teman di pelosok bangsa atau desa? Yang pintar itu tak terbilang, tetapi yang mau bermanfaat bisa dibilang. Yang berprestasi memang banyak, tapi yang peduli sedikit ditemukan. Pemuda relawan Gerakan Mengajar Desa itu hebat, bukan hanya pintar tapi mau bermanfaat. Bukan sekedar untuk mencari sensasi, tapi mau peduli dengan setulus hati dan menjadi solusi. Bahagia relawan sederhana. Cukup melihat pelita di pelosok bangsa, bisa berseri merasakan indahnya belajar dan mencari ilmu bersama. Menurut sebagian orang, masa muda itu untuk bersenang-senang. Tapi untuk relawan Gerakan Mengajar Desa, masa muda harus diisi oleh gerakan yang menghasilkan perubahan. Pemuda Gerakan Mengajar Desa itu langka dan istimewa. Punya semangat yang membara dan ingin berdampak untuk bangsa. Hanya satu yang mereka tuju, demi pendidikan yang merata dan Indonesia maju. Mungkin relawan akan lelah, tetapi ingat, lelahmu tidak akan sia-sia karena bendera sejahtera berkibar menanti bangsa yang ceria. Untuk para relawan Gerakan Mengajar Desa, berbahagialah karena kalian adalah insan-insan yang akan membawa titik terang pada pendidikan. Grestin. Dan juga di akhir video ini saya akan
memetik sebuah quotes dari Muhammad Hatta, Founding Father Indonesia. Indonesia tidak akan bersinar dengan obor terang di Jakarta, tetapi Indonesia akan bersinar dengan lilin-lilin kecil di desa. Terima kasih, sekian bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.